What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini akan menceritakan film berjudul Fumiko Legs. Film ini menceritakan seorang gadis muda dan kakek tua yang kelakuannya astagfirullahaladzim. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen pendapat kalian. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, check it bro. Film diawali oleh seorang kakek bernama Sukohoshi yang tengah melihat hasil karya action figure yang dibuat oleh cucunya yang bernama Noda, dan juga di depan mereka ada wanita cantik muda bernama Fumiko yang sedang menjemur pakaian. Setelah selesai menjemur pakaian, Sukohoshi memanggil Fumiko. Setelah Fumiko berada di dekatnya, tiba-tiba Sukohoshi melihat sangat tajam ke arah kaki Fumiko dan menanyakan pendapat cucunya itu tentang keindahan kaki Fumiko. Noda yang menilai tidak ada yang spesial dari kaki Fumiko, dia di sini hanya diam saja ketika diminta pendapatnya. Setelah itu kita akan diperlihatkan masa lalu Fumiko. Ternyata sejak Fumiko kecil, dia sudah populer akibat keindahan kakinya. Tapi karena kelebihan yang dia miliki ini, seiring bertambahnya usia, Fumiko selalu menjadi target laki-laki hidung belang. Ketika Fumiko lulus SMA dan mulai kerja di sebuah kantor, ternyata tiba-tiba Fumiko BU keras oleh kebutuhan hidup. Di sini Fumiko menggunakan kelebihannya itu untuk menarik laki-laki hidung belang. Tanpa disangka dia sukses besar sebagai cewek open BO. Di masa sekarang, Fumiko yang ingin pulang dari rumah Sukohoshi merasa takut akan diganggu pria jalanan. Akhirnya dia memakai rok panjang agar pria-pria tidak merasa resah. Akan tetapi malam itu Fumiko mampir ke tempat main baseball untuk sekedar melepas stres setelah bekerja di rumah Sukohoshi. Setelah selesai bermain, dia langsung pulang ke rumah. Ternyata Fumiko tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh akibat kecelakaan. Meski ibunya lumpuh, namun dia tidak tahu diri. Sering meminta uang yang cukup banyak pada Fumiko yang hanya digunakan hal-hal yang tidak penting seperti minum ciu dan ngagele. Seharusnya ibunya Fumiko tahu hal yang satu ini. Pocuan brother, kamu suka nonton bola tapi tidak menghasilkan? Indobet nih lagi ngadain event gratis tebak skor berhadiah 150 juta. Wow, gede banget kan? Indobet juga tersedia game kesukaanmu seperti Zeus, Princess, dan Tukang Buah Bonanza. Bonus membernya 50%. Besar banget kan? Tunggu apa lagi? Kita OTW Indobet untuk ambil 150 jutanya gratis tanpa modal. Skuy. Lanjut, Fumiko yang saat itu kesal, tapi gimana lagi, dia adalah ibunya. Di sini dia mulai bercerita tentang alasannya kenapa dia bisa bekerja sebagai ART di rumah Sukohoshi. Yang ternyata saat Fumiko masih bekerja sebagai cewek pok-pok nyoy, Sukohoshi yang mendengar tentang keindahan kaki Fumiko, pria tua ini langsung menemuinya karena sangat terobsesi dengan kakinya Fumiko. Sukohoshi pun menawari Fumiko untuk bekerja di rumahnya. Lalu ketika di rumah Sukohoshi, dia memberikan surat perjanjian pada Fumiko yang berisi jika Fumiko mau merawatnya hingga Sukohoshi mati, maka seluruh warisannya akan jatuh kepada Fumiko yang senilai 21 miliar. Fumiko yang tergiur dengan warisan si kakek, di sini dia menyetujuinya. Sejak hari itulah Fumiko menjadi ART di rumah Sukohoshi. Di suatu hari saat Noda kembali ke rumah kakeknya, dia melihat kakeknya sedang melakukan hal aneh pada Fumiko dengan cara menabur semut ke kakinya Fumiko yang telah diberi gula sebelumnya. Selain itu, setelah melihat kaki Fumiko yang begitu indah,
Justru Sukohoshi mulai terlintas ide aneh untuk membuat replika kaki Fumiko, yang kebetulan Noda adalah pembuat action figure. Di sini Sukohoshi meminta cucunya itu untuk membuat kaki palsu yang ukuran dan teksturnya harus sama persis dengan kaki Fumiko. Noda yang sebenarnya malas mengikuti keinginan kakeknya itu, ya mau tidak mau dia pun mengikutinya. Sambil mengukur kaki Fumiko, Noda mulai berkata sebenarnya dia mendatangi kakeknya itu hanya ingin meminjam uang. Ketika Noda mulai mengerjakan replika kaki Fumiko, Fumiko mengatakan dia merasa iri pada Noda yang mampu bekerja sesuai apa yang dirinya senangi. Setelah beberapa hari mengerjakan replika kaki Fumiko, Noda pun berhasil menyelesaikannya. Namun sayangnya saat Sukohoshi mengecek patung buatan Noda, pria tua itu menganggap patung ini sangat tidak mirip dengan kaki Fumiko. Karena tidak puas dengan patung itu, Sukohoshi meminta Noda untuk membuat ulang replika kaki itu. Tidak punya pilihan lain, Noda hanya bisa mengikuti keinginan kakeknya itu. Singkat cerita, ketika Fumiko pulang ke rumahnya, dia melihat ibunya sedang bersama seorang pria. Tanpa disangka, ibunya meminta Fumiko untuk melayani pria itu karena dia berani membayar mahal. Yang di otak ibunya hanya cuan-cuan saja. Di malam itu, Fumiko yang sangat kesal dengan dirinya sendiri, dia melampiaskan kekesalannya pada Noda di rumah Sukohoshi dengan cara memaksa Noda blaam-blaam bersama dirinya. Noda yang hanya bisa pasrah keesokan harinya ketika Fumiko masih tidur. Noda yang sepertinya mulai jatuh cinta pada Fumiko dan juga dia mulai mengerti tentang keindahan kaki Fumiko yang dimaksud kakeknya. Di sini Noda mulai menjilati kaki Fumiko untuk sebagai referensi agar dapat membuat replika kaki Fumiko semirip mungkin. Semenjak saat itu, Noda mulai sangat bersemangat dan sungguh-sungguh untuk membuat replika kaki Fumiko. Bahkan sekarang Noda tidak pernah mengeluh lagi seperti sebelumnya. Setelah tumpah darah tercurah ke akhirnya, Noda berhasil membuat mahakarya terindahnya yang bahkan membuat si kakek sangat terharu dengan hasil karyanya. Sedangkan Fumiko yang melihat itu, padahal bentuk replika kakinya yang sekarang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Semenjak adanya replika kaki itu, Sukohoshi makin menjadi pelupa dan juga sering menghabiskan waktu dengan patung kaki tersebut. Sehingga anaknya yang bernama Hatsuko yang juga mengetahui sikap ayahnya yang berubah, Matsuko datang dengan pengacara untuk menggagalkan rencana ayahnya memberikan warisannya pada Fumiko yang bukan siapa-siapa dari keluarganya. Di sisi lain, Fumiko semakin kesal terhadap ibunya, selalu memanfaatkan dirinya agar mendapatkan uang dari laki-laki yang datang. Hal itu membuat Fumiko sangat emosi, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melampiaskannya kepada Noda. Tapi anehnya, walaupun Noda sering dipukuli oleh Fumiko, pria ini tidak pernah merasa kesal. Setelah beberapa minggu berlalu, Noda yang selalu menjadi pelampiasan kesal dari Fumiko, hal itu mengakibatkan kejiwaan Noda terguncang. Bahkan ketika dia tidak disiksa atau ditendang oleh Fumiko, Noda dengan sengaja mencari siksaan dari orang lain di jalanan. Tentunya orang-orang itu tidak mau mengikuti keinginan dari Noda. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Sukohoshi semakin membaik. Rupanya hal itu membuat Sukohoshi dan Noda menjadi rada sedeng. Bahkan saking cintanya mereka pada kaki Fumiko, keduanya rela mengikuti Fumiko kemanapun walaupun itu lagi beol. Hal itu membuat Fumiko merasa tidak nyaman. Tapi demi uang warisan 21 miliar, Fumiko
hanya bisa mengelus dada. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, di malam itu Fumiko datang ke rumah Sukoshi. Justru tanpa disangka, dia mendengar obrolan kakek tua itu dengan Noda. Ternyata Sukoshi tidak ada niatan untuk memberi Fumiko warisan. Niat kakek itu hanya ingin mengerjai gadis itu dan agar bisa terus melihat keindahan kaki Fumiko. Fumiko yang telah habis kesabarannya, dia menusuk Noda dengan sebuah pisau dan memukuli tubuh Sukoshi. Merasa telah puas menghajar Sukoshi, Fumiko lalu menghampiri Noda untuk memintanya agar tidak memberitahu kejadian ini pada siapapun. Tapi ketika Fumiko akan pergi, Sukoshi justru mengatakan hal yang sebenarnya, jika ternyata warisan 21 miliar itu tidak benar-benar ada. Dengan kata lain, Sukoshi tidak mempunyai uang sebanyak itu. Setelah mendengar hal itu, dengan rasa kesal yang menggebu-gebu, Fumiko langsung membunuh Sukoshi dengan kakinya sendiri. Keesokan harinya, Fumiko yang berada di taman, dia hanya memandang matahari terbit dengan tatapan kosong. Sedangkan di sisi lain, muncul sebuah berita tentang pembunuhan seorang kakek di rumahnya sendiri. Diberitakan pembunuhnya adalah Noda, cucunya sendiri. Setelah Noda menyerahkan diri ke kantor polisi, film diakhiri oleh Fumiko yang berlari di pinggir pantai. Film pun tamat. Gimana mengerti pesan dari film ini? Jangan mudah tergiur oleh harta yang mudah didapat, apalagi janji manis pejabat pas kampanye. Aduh, ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.